Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang bingkai kebenaran umat perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran adalah perjanjian baru. Semua yang diajarkan dalam Alkitab mengarah kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan mengarah kepada pribadinya. Oleh sebab itu, kalau kita menyoroti kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, harus dirujuk pada jiwa atau spirit perjanjian baru dan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dalam hal ini, umat perjanjian baru harus berpikir dengan alam perjanjian baru dan berpikir serta berperasaan seperti yang terdapat pada Yesus. Banyak pembicara mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama atau kisah-kisah dalam perjanjian lama yang memuat pelajaran-pelajaran rohani untuk dikenakan bagi umat perjanjian baru. Hal ini bisa membangun bangunan pemikiran yang salah, sebab standar hidup umat perjanjian baru adalah Yesus, bukan siapapun. Hal ini bukan berarti kita membuang perjanjian lama, melainkan kita harus memahaminya dalam bingkai pemikiran umat perjanjian baru. Oleh sebab itu, kalau kita mengambil ayat-ayat perjanjian lama atau kisah-kisahnya, harus dikaitkan dengan perjanjian baru, khususnya pribadi Yesus sebagai rujukannya. Kalau kita belajar tentang Abraham, kita harus fokus pada percayanya Abraham kepada Yahweh dan jiwa kemusafirannya yang ternyata sinkron dengan Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, dalam hal ini, hendaknya kita tidak menganggap penting kekayaan materi Abraham. Yesus tidak pernah menyinggung berkat Abraham yang dikaitkan dengan materi. Sejatinya, berkat Abraham adalah Yesus Kristus, yaitu keselamatan bagi semua bangsa yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Banyak pembicara hari ini yang sering menyinggung mengenai berkat Abraham yang fokusnya adalah kelimpahan materi. Dikesankan secara terang-terangan ataupun terselubung bahwa orang percaya atau umat perjanjian baru berhak memiliki berkat-berkat seperti yang dimiliki oleh Abraham. Hal ini menggiring fokus pemikiran orang Kristen kepada berkat jasmani. Ketika banyak orang Kristen menjadi, sehingga dengan khotbah atau dengan penyampaian itu, membuat banyak orang Kristen menjadi duniawi. Kalau kita berbicara tentang Ishak, kita melihat kerelaan Ishak untuk dikurbankan tanpa memberontak. Dalam kisah ini yang seharusnya menjadi pusat perhatian bukan hanya Abraham, melainkan juga Ishak yang memiliki kesediaan menjadi korban bakaran. Kita menemukan dua sosok hebat. Pertama, Abraham yang merelakan anaknya sebagai korban bakaran, yang mana hal ini bisa menunjuk kepada Allah Bapa yang rela memberikan putra tunggalnya. Kedua, Ishak yang rela memberikan dirinya sebagai korban bakaran. Ishak menjadi gambaran anak tunggal Bapa. Kisah ini dapat memberi inspirasi kepada kita mengenai kesediaan anak Allah yang tulus memberi diri menjadi korban pendamaian bagi umat manusia. Dengan hal ini kita dapat meneladani hidupnya. Berbicara tentang Daud, kita melihat kasihnya yang begitu kuat dan mendalam kepada Allah. Ia memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah. Hati seperti ini juga ditunjukkan oleh Yesus
dalam mengasihi Bapa yang dengan rela mengorbankan dirinya. Yesus taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Hati Daud seperti inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Kita melihat bahwa Allah mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Hendaknya kita tidak terperangkap oleh hal-hal yang bersifat minor dari kehidupan Daud, seperti yang dikemukakan banyak orang Kristen hari ini, yaitu puji-pujian dan tari-tarian yang dilakukan oleh Daud. Banyak orang ketika berbicara mengenai Daud selalu dikaitkan dengan hal-hal tersebut, sehingga hal yang lebih prinsip dari kehidupan Daud tidak dikemukakan. Harus diingat bahwa Daud tidak menari setiap hari atau menyanyi seperti biduan setiap hari. Dalam hal ini, kita harus bisa menemukan hal-hal yang prinsip untuk memberi pelajaran rohani bagi kita sebagai umat perjanjian baru, dan tidak terperangkap dengan hal-hal yang tidak prinsip atau minor issue. Berbicara mengenai Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego, kita harus melihat integritas mereka dalam ketaatan yang tidak bersyarat atau yang unconditional submission kepada Elohim Yahweh. Hal ini bisa menunjuk atau sejajar dengan ketaatan yang dimiliki atau dilakukan oleh Yesus terhadap Allah Bapanya. Kehidupan tokoh-tokoh tersebut dapat menginspirasi kita untuk menaati Allah dengan benar. Dengan demikian, ketaatan mereka dapat menjadi pola ketaatan kita kepada Allah. Tetapi banyak pembicara mengaitkan kisah Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego dengan kesuksesan mereka dalam pemerintahan sebagai pejabat istana. Hal ini dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama yang berbicara mengenai menjadi kepala bukan ekor. Dengan menghubungkan kisah Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego dalam sukses duniawi, hal yang prinsip yaitu ketaatannya yang tidak bersyarat, tidak mengemuka atau tidak mendapat porsi yang patut. Bapak Ibu Saudara, masih banyak kisah yang dicatat yang semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Tapi mari saudara, kita akan mulai belajar dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Dan umat dalam Perjanjian Lama yang bersumber kepada bingkai kebenaran sebagai umat Perjanjian Baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kiranya kebenaran hari ini memberikan anugerah kepada kita, dan kiranya semua kita diberkati, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.